Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat, terlebih dapat terhindar dari pandemi COVID-19 yang masih merajalela di bumi Nusantara yang kita sayang ini. Oke, teman-teman semua, hari ini bersama saya, nama Vincentius Kehi, NIM 1731143, mahasiswa STKIP PI Makassar, program studi pendidikan biologi semester 7 pada mata kuliah evolusi yang diampu oleh Ibu Sri Mukminati Nur MPD. Nah, pada hari ini bersama saya kita akan membahas tentang pengantar evolusi. Seperti apa evolusi? Mari kita simak bersama pada ulasan berikut. Nah, teman-teman, mari kita simak bersama pengantar evolusi. Apa itu evolusi? Jadi, evolusi merupakan cabang ilmu biologi dalam rumpun sains yang mempelajari tentang perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur menuju kesesuaian dengan waktu dan tempat. Sebagai ilmu pengetahuan, kajian evolusi didasarkan atas 3 hal, yaitu yang pertama data keanekaragaman, yang kedua keseragaman makhluk hidup dalam tingkat komunitas, dan yang ketiga didukung oleh data-data penemuan fosil sehingga tidak pernah dapat menerangkan dengan lengkap apa yang pernah terjadi pada masa lampau. Nah, evolusi dapat dipelajari dengan metode pendekatan tertentu. Misalnya, kita dapat mempelajari struktur organisme yang masih berkerabat, atau kita dapat mengaitkan perubahan ciri-ciri yang masih bisa dilacak. Dan bisa juga kita dapat mempelajari proses evolusi dari suatu kelompok secara utuh, dari bentuk yang primitif sampai bentuk yang terlihat sekarang. Kemudian, pemikiran-pemikiran evolusi ini bersifat yang pertama sebagai upaya untuk menjelaskan fakta-fakta dan memadukannya dengan konsep esensial dalam teori evolusi. Yang kedua, teori evolusi tidak bertentangan dengan agama manapun di dunia ini. Ini harus dipahami dengan baik. Lalu yang ketiga, teori evolusi modern dapat menjelaskan proses-proses yang terjadi, mungkin terjadi pada masa lampau, meskipun sebagian masih bersifat hipotetik, namun selalu didasarkan pada fakta dan asumsi-asumsi yang kuat. Dan yang keempat, meskipun teori evolusi selalu diasosiasikan dengan Charles Darwin, namun sebenarnya biologi evolusioner telah berakar sejak zaman Aristoteles. Yang kelima, Darwin adalah ilmuwan pertama peletak dasar-dasar ilmiah teori evolusi karena telah banyak terbukti mapan menghadapi pengujian ilmiah sampai saat ini. Dan yang keenam terakhir, konsep utama teori evolusi Darwin adalah tentang seleksi alam. Oke, teman-teman, yang berikutnya adalah tahap perkembangan teori evolusi. Nah, tahap perkembangan teori evolusi ini ada 3, yaitu yang pertama masa pra-Darwin, yang kedua masa Darwin, dan yang ketiga masa pasca Darwin. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama masa pra-Darwin. Nah, pada masa pra-Darwin ini memiliki 2 tahapan, yaitu yang pertama masa fiksisme dan yang kedua masa adaptasi. Pada masa fiksisme ini, banyak tokoh yang berperan di dalamnya, diantaranya Aristoteles, Plato, Leeuwenhoek, Culineaus, Buffon, Hoeke, dan lain-lain, yang pemikirannya menjelaskan kedekatan dengan mitos sehingga mendapatkan juga bercorak sebagai fiksi ilmiah. Kemudian yang kedua masa adaptasi atau transformasi. Ini ada tokoh yang berperan di dalamnya juga, yaitu Hutton, Malthus, Lamarck, Lilly, dan lain-lain, yang konsep-konsep yang berkembang pada tahapan ini adalah bahwa teori evolusi masa ini didasarkan atas adanya perbedaan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah masa Darwin. Nah, pada masa Darwin ini yang sangat terkenal yaitu masa seleksi alam, di mana organisme di bumi yang beraneka ragam itu merupakan hasil dari seleksi alam. Dan yang ketiga adalah masa pasca Darwin. Nah, pada masa pasca Darwin ini
Masyarakat ilmiah lebih komunikatif dibandingkan pada masa sebelumnya, sehingga para ahli bisa melihat keterkaitan antara ilmu satu dengan lainnya. Bisa dikatakan bahwa masa pasca Darwin ini adalah masa di mana yang kita nikmati saat ini. Nah teman-teman, itulah ulasan singkat mengenai pengantar evolusi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, itulah ulasan tentang pengantar evolusi. Semoga dapat membawa dampak positif bagi kita semua, teristimewa untuk dapat memahami setiap teori yang dikemukakan oleh para ahli teristimewa. Ahli terkemuka yang kita kenal adalah Bapak Charles Darwin, Lamarck, dan lainnya, agar kita dapat menyesuaikan segala kemampuan pemahaman yang kita ketahui tentang evolusi, khususnya di masa-masa mendatang. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Dengan mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.